gozaimasu. O genki desu ka? Mata nihongo o benkyou shimashou. Kyou wa dayong 18 ka o benkyou shimashou. Di bab 48 ini kita akan mempelajari tentang kata kerja kausatif, atau fungsinya itu untuk menyuruh atau membiarkan orang untuk melakukan sesuatu dan meminta izin kepada lawan bicara. Hai, minasang, sebelumnya apakah pernah mendengar kata kerja kausatif? Oke, kata kerja kausatif atau sekarang yang akan dipelajari yaitu si eki ya. Ini adalah merupakan pola kalimat yang digunakan ketika kita berkesan atau kesannya itu menyuruh, membiarkan atau mengizinkan sesuatu kepada seseorang. Jadi sekali lagi kata kerja kausatif ini digunakan kalau kesannya itu menyuruh atau membiarkan atau mengizinkan. Ya. Dan kata kerja kausatif itu adalah si eki. Hai, di bab ini juga kita mempelajari lagi perubahan bentuk si eki ya. Jadi si eki itu perubahan kata kerja lagi. Nah, di sini ada contoh perubahan dari kata kerja bentuk maskei ke bentuk si eki-nya. Kita lihat dulu yang kelompok 1. Di kelompok 1 ini cara merubah ke bentuk si eki-nya adalah dengan cara merubah satu huruf sebelum mas yang ichiri binimiki gisinya itu dirubah ke jajaran vokal A ditambah semas. Jadi satu huruf sebelum mas dirubah ke jajaran vokal A ditambah semas. Contohnya di sini ada ikimas. Ki-nya berubah jadi K ditambah semas. Jadi ika semas. Oroshimas. Si-nya berubah jadi sa, jadi oro sasemas. Yobimas. Bi-nya berubah jadi ba tambah semas jadi yobasemas. Selanjutnya hakarimas jadi hakara semas. Torimas jadi tora semas. Nomimas jadi noma semas. Sagasimas jadi saga sasemas. Itu tadi perubahan kelompok 1. Sekarang kita ke perubahan kata kerja kelompok 2. Dari maskei ke si eki lagi ya. Kelompok 2 seperti biasanya dia selalu paling gampang dalam hal perubahan. Begitupun di pola si eki ini ya. Di perubahan si eki ini di kelompok 2 tinggal ditambah sase sebelum mas. Jadi kalau tabe mas jadi tabe sase mas, disisipkan ya sasenya. Sirabe mas jadi sirabe sase mas. Todoke mas jadi todoke sase mas. Nah, itu di kelompok 2. Lalu selanjutnya kita lihat perubahan di kata kerja kelompok 3. Jadi perubahan si eki di kata kerja kelompok 3 itu tetap harus dihafal sama kayak yang lain karena tidak ada rumus khusus ya. Jadi kimas jadi kosasemas. Simas jadi sasemas. Jadi kalau benkyou shimas jadi benkyou sasemas. Soji shimas jadi soji sasemas gitu ya. Sekali lagi di kelompok 3 harus dihafal. Kalau kimas itu jadi kosasemas, shimas itu jadi sasemas. Kalau misalkan benkyou shimas berarti benkyou sasemas. Jadi itu ya perubahan dari kata kerja kelompok 1, 2, dan 3 ke si eki. Oke, kita langsung saja masuk ke pola kalimatnya atau ke bunponya. Yang pertama ini ada jidoshi si eki. Jidoshi si eki ini adalah kata kerja intransitif kausatif. Jadi kata kerja jidoshi lalu dirubah jadi si eki ya. Nah, di bab 48 ini kita akan mempelajari jidoshi si eki dan juga tadoshi si eki. Jadi si eki itu ada 2 di bab 48 ini ya. Nah, sebelumnya di bab 29 dan 30 minasang kan sudah belajar jidoshi dan tadoshi ya. Kalau jidoshi itu adalah kalimat yang tidak memerlukan objek, sementara tadoshi itu adalah yang memerlukan objek. Jadi jidoshi tidak memerlukan objek, tadoshi memerlukan objek. Nah, di sini karena dia tidak memerlukan objek, jadi si kata bendanya ini yang orang yang disuruh atau diizinkan.
Karena tadi kan si eki atau kata kausatif itu digunakan ketika kita menyuruh, mengizinkan ya atau membiarkan. Nah, jadi di sini rumusnya kata benda atau orang yang disuruh atau diizinkannya itu menggunakan partikel o. Nah, lalu setelah orangnya ditambah partikel o, ditambah lagi kata kerja intransitif kausatif. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Bucho wa kato-san o osaka e sucho sasemasu. Bucho menyuruh saudara Kato untuk dinas ke Osaka. Jadi orang yang disuruhnya kan di sini Kato-sang ya, orang yang melakukannya Kato-sang. Jadi Kato-sangnya pakai partikel o. Lihat lagi yang nomor 2. Watashi wa kodomo o ryoko ni ikasemashita. Di sini lihat di gambarnya ada ibu-ibu yang oke katanya. Nah, di sini ada anak yang bawa koper. Ini mereka adalah ibu dan anak ya. Anaknya minta izin ke ibunya. Katanya, "Ryoko shite mo ii desu ka?" Kata ibunya, "Oke." Nah, jadi watashi wa kodomo o ryoko ni ikasemashita. Saya mengizinkan anak saya pergi jalan-jalan. Yang diizinkan kan anaknya. Jadi anaknya menggunakan partikel o. Seperti itu. Kita lihat lagi contoh yang nomor 3. Bucho wa Karina-san o sotai sasemasu. Lihat lagi gambarnya, di sini ada cewek yang pakai masker dan ini pasti Karina ya. Ini anggap aja kita buconya. Kata buconya, kaete kudasai. Itu kan perintah. Kaete kudasai, pulanglah. Nah, jadi kita bikin kalimatnya, buco wa Karina-san o sotai sasemasu. Buco menyuruh saudara Karina pulang lebih cepat karena mungkin sakit ya, kelihatan badannya menggigil misalkan. Contoh lagi, watashi wa kodomo o arukasemasu. Nah, ini diperhatiin di contoh terakhir ini. Yang pertama ada watashi wa kodomo o arukasemasu. Yang kedua ada watashi wa kodomo ni michi no migi gawa o arukasemasu. Artinya sama, saya menyuruh atau membiarkan anak saya jalan. Yang kedua artinya saya menyuruh anak saya jalan di sebelah kanan jalan. Jadi saya nyuruh anak saya jalan di sebelah kanan jalan. Nah, kalau misalnya di situ tidak ada kata benda nih, tapi ada keterangan tempat yang menggunakan partikel o. Bukan kata benda ya, tapi keterangan tempat yang menggunakan partikel o. Itu ngaruh sama orang yang disuruh atau diizinkannya itu. Jadi kalau misalnya ada partikel o di situ, meskipun itu bukan kata benda ya, tapi itu kata tempat, tetap orang yang disuruhnya itu menggunakan partikel ni, bukan o lagi. Ya, jadi meskipun itu keterangan tempat, kalau dia menggunakan partikel o, berarti orang yang disuruhnya otomatis menggunakan partikel ni. Tapi kalau di situnya tidak ada keterangan kata tempat, orang yang disuruhnya tetap menggunakan partikel o. Beda ya, contoh yang nomor 4 ini, kan kalau yang atas mah watashi wa kodomo o arukasemasu, karena dia cuma nyuruh anaknya berjalan tanpa dikasih tahu keterangan tempatnya. Kan kalau arukimasu itu keterangan tempatnya pakai o ya. Tapi kalau yang bawah mah, saya menyuruh anak saya jalan di sebelah kanan jalan. Itu keterangan tempatnya disebutin. Jadi karena udah ada partikel o, jadi orang yang disuruhnya menggunakan partikel ni. Hai, kita lanjut lagi ke pola kalimat yang kedua. Kalau tadi sudah belajar jidoshi shieki, berarti sekarang belajar tadoshi shieki, yaitu kata kerja transitif kausatif.
Nah, ini kan kalau kata kerja tadoshi itu udah otomatis ada kata bendanya ya. Ada kata benda yang harus dikenai oleh kata kerja. Jadi, kata benda yang pertama atau orang yang disuruhnya atau yang diizinkannya menggunakan partikel ni. Ditambah kata benda, partikel o, dan kata kerja. Jadi kata benda yang di tengah ini adalah kata benda yang dikenai kata kerja ya. Kita lihat contohnya yang nomor 1. Asa wa isogashi desu kara musume ni asa gohang no junbi o tetsu dawasemasu. Yang artinya pagi-pagi karena sibuk, jadi saya menyuruh anak saya untuk menyiapkan sarapan. Kan di sini kata bendanya itu asa gohang no junbi. Kata kerjanya itu tetsu dawasemasu. Jadi si orang yang disuruhnya pakai partikel ni. Jadi musume ni asa gohang no junbi o tetsu dawasemasu. Kita lihat lagi contoh yang nomor 2. Sambil dilihat ya gambarnya tuh, dia disuruh minum. Sacho wa Kimura sang ni osake o nomasemasu. Sacho menyuruh saudara Kimura untuk minum sake. Kalau minum, nomimas itu adalah kata kerja yang memerlukan objek. Karena kalau minum itu harus ada yang diminumnya ya. Jadi kata bendanya itu adalah osake. Osakenya pakai partikel o, orang yang disuruhnya pakai partikel ni, Kimuranya ya. Jadi sacho wa Kimura sang ni osake o nomasemasu. Contoh yang nomor 3. Watashi wa musuko ni yasai o tabesasemasu. Saya menyuruh anak laki-laki saya makan sayur. Lihat ya di gambar yang nomor 3, ini ada ibu sama anaknya. Si ibunya nyuruh si anaknya makan sayur karena mungkin gak mau ya. Jadi kata ibunya, yasai o tabete kudasai, atau yasai o tabenasai. Jadi watashi wa musuko ni yasai o tabesasemasu. Yang nomor 4, contoh terakhir ada watashi wa musume ni hoshimono o kawasemasu. Yang artinya saya membiarkan atau mengizinkan anak perempuan saya membeli benda yang diinginkan. Jadi intinya mah kalau gampangnya ya di pola kalimat ini tuh kalau udah ada partikel o berarti si orangnya tuh pakai partikel ni. Tapi kalau belum ada partikel o berarti orangnya pakai partikel o gitu. Tapi harus lihat juga ya itu kata kerja jidoshi atau tadoshinya. Jadi harus apal tuh kata kerja jidoshi itu yang mana, tadoshi itu yang mana. Itu ya di review lagi ya pembelajarannya. Oke, kita masuk ke pola kalimat yang terakhir. Nah, di sini ada kata kerja dirubah ke bentuk kausatif lalu dirubah ke bentuk te ditambah itada kemasenka. Jadi kata kerja bentuk kausatif dirubah ke bentuk te ditambah itada kemasenka. Ini artinya dapatkah Anda mengizinkan saya nani kayak gitu. Ini untuk meminta izin. Jadi kita udah pernah belajar di bab 26. Nah, kalau di bab 26 itu ketika kita minta lawan bicara untuk melakukan sesuatu hal untuk kita ya. Jadi kita minta lawan bicara yang ngelakuin. Tapi untuk di pola kalimat ini kita minta izin untuk sesuatu yang akan kita lakukan. Contohnya di nomor 1. Sumimasen ga Raishu no mokuyobi wa anen no kekkonsiki nan desu ga yasumasete itadakimasen ka? Katanya. Maaf, hari Kamis minggu depan adalah pesta pernikahan kakak saya. Jadi, dapatkah Anda mengizinkan saya libur? Itu minta izin kan ya, kita yang akan liburnya gitu. Jadi kita minta izin untuk sesuatu yang akan kita lakukan sendiri. Contoh lagi yang nomor 2. Karada no choushi ga warui no de sotai sasete itadakimasen ka? Ini lihat di gambar ya, dia minta pulang tuh, izin pulang. Artinya saya kurang enak badan, bolehkah saya pulang lebih cepat gitu. Jadi saya minta izin ke atasan saya mungkin untuk pulang lebih cepat gitu ya. Nah, jadi ini pola kalimat ini tuh hampir mirip lah sama temoi desu ka ya untuk meminta izin. Cuman ini lebih sopannya ya. Ini sopan untuk ke atasan. Dan untuk informasi juga tadi
Yang si eki itu juga biasanya digunakan dari atasan ke bawahan ya, atau dari yang tua ke yang lebih muda gitu. Hai minasang, cukup sekian pembelajaran kali ini, sudah selesai semua ya. Jangan lupa ditunggu terus video pembelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Terima kasih.